Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Dimas Saputra, kelas 5, sekolah di SDN 1 Sungai Tangko. Cita-cita ingin menjadi polisi, hobi main layangan. A. Bentuk Indonesiaku. Apakah kamu pernah melihat peta? Peta seperti apa yang kamu gunakan? Jika kamu pernah perhatikan gambar awal keluarga Kamala menggunakan peta digital atau Google Maps, sedangkan peta dari kertas disebut peta konvensional. Apakah di kelasmu terdapat peta Indonesia? Ayo kita belajar tentang peta. 1. Peta konvensional. Perhatikan gambar peta berikut. Dengan bantuan peta, kamu menjadi tahu tempat tinggal serta posisi tempat tinggalmu sebenarnya apa peta itu. Peta merupakan gambar permukaan bumi dan bidang datar yang dibuat dalam skala tertentu. Peta yang digambar dalam bidang datar pada media kertas disebut peta konvensional. Contoh peta yang yaitu atlas, yang juga peta dalam bentuk bola dunia, yaitu global. Ilmu yang mempelajari tentang pembuatan peta dan kartografis secara umum. Fungsi peta yaitu sebagai tunjuk posisi atau lokasi suatu tempat dan menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua dan pulau. Jika ingin mengetahui lebih jelas mengenai kondisi atau wilayah di permukaan bumi, kamu harus membaca peta melalui warna simbol dan legenda. Perhatikan gambar 6.1 untuk mengetahui berbagai komponen peta. A. Judul, B. Skala, C. Simbol, D. Legenda, E. Arah mata angin, F. Garis astronomis, G. Garis tepi, H. Intel, I. Aturan penulis atau lettering, C. Sumber peta, K. Warna peta, L. Lembaga dan tahun pembuatan. Peta digital. Peta digital merupakan peta yang disajikan dalam format digital dan dapat diakses menggunakan perangkat atau tertentu, contoh HP dan komputer. Digital memberikan gambar yang tepat mengenai kondisi suatu daerah. Peta digital dibuat menggunakan aplikasi komputer dan bergambar berdasarkan pemindai satelit atau GPS, Google Maps, Waze, Erigo, Yandex Maps. Mapmi merupakan contoh aplikasi yang memberikan peta digital. Ada pula Google Earth, aplikasi peta digital untuk mencari tempat secara visual dengan tampilan yang nyata dan memungkinkan orang yang melihat peta dalam bentuk 3 dimensi sehingga terlihat lebih menarik. Ayo lakukan mencari tempat dengan smartphone. Buka aplikasi Google Maps. Bagian atas klik kotak penelusuran dan masukkan alamat, nama tempat, atau pilih kategori seperti SPBU atau umum lainnya. Setelah menemukan tempat di peta, kamu dapat melihat daftar rute menuju tempat dan info rute dan panduan navigasi suara. 3. Letak geografis. Lihat peta Indonesia yang di kelasmu. Bagaimana letak geografis negara Indonesia berdasarkan kondisi geografisnya. Indonesia termasuk negara kepulauan. Ada 5 pulau besar di Indonesia, yaitu Kalimantan, Papua, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Indonesia juga dikenal dengan negara agraris karena sebagai
Bagian besar wilayah darat yang subur. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena sebagai besar wilayah terdiri atas laut. Posisi wilayah Indonesia dapat ditinjau dari letak geografis dan astronomis. Letak geografis wilayah ditentukan berdasarkan letak dan bentuk di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan fitur geografis dan nama daerah sebelum wilayah tersebut. Secara geografi Indonesia ditampil oleh 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia serta benua Asia dan Australia. Letak geografis juga memberi pengaruh terhadap perubahan musim. Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan timur, memiliki musim penghujan dan kemarau. Adapun letak astronomis dan letak suatu wilayah yang ditentukan oleh garis kial, dan sebenarnya garis kial terdiri atas garis lintang atau horizontal dan garis bujur atau vertikal. Garis lintang sebagai penentu iklim dan garis bujur menentukan pembagian waktu dengan kesepakatan internasional 0 derajat. Berada di kota Greenwich atau Inggris. Hal itu yang menyebabkan negara Indonesia memiliki perbedaan waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Letak astronomis negara Indonesia berada pada 6 lintang utara atau LU sampai 11 derajat, lintang selatan atau LS, dan 95 derajat bujur atau BT sampai 141 derajat bujur BT. Indonesia dilalui garis khatulistiwa atau ekuator, sehingga matahari sepanjang tahun. Hal tersebut menjadikan Indonesia berada pada iklim tropis. 4. Potensi dan pengaruh letak geografis terdapat masyarakat. Letak geografis Indonesia dapat memberi terhadap kehidupan masyarakatnya. Berikut ini beberapa pengaruh dan fungsi letak geografis Indonesia terhadap kehidupan masyarakat. Potensi letak geografis sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki berbagai potensi, diantaranya yaitu meningkatkan devisa negara dalam bidang wisata, berkembangnya berbagai transportasi dan baik darat, air maupun laut, untuk mengangkut barang dan manusia, serta terbukanya lapangan pekerjaan di bidang transportasi. Sebagai negara maritim, Indonesia potensi untuk menghasilkan sumber daya alam atau SDA hayati dari laut untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri maupun diekspor, menghasilkan bahan tambang bahkan minyak bumi, serta wisata bahari sebagai diving atau selam karena banyaknya terumbu karang yang indah. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki hasil pertanian yang lebih beragam dari negara lain. Hasil sektor agraris yang melimpah tersebut dapat dieksplor ke negara lain sehingga meningkatkan kesejahteraan dan makmuran masyarakat.
Pengaruh letak geografis. Letak geografis Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini berpengaruh terhadap keberagaman mata pencaharian masyarakat, tradisi, adat istiadat, budaya, serta kehidupan sosialnya. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan di kawasan pegunungan dengan tanah yang subur banyak yang bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Kehidupan sosial masyarakat pedesaan akan berbeda dengan masyarakat pesisir. Di daerah pesisir pantai kabupaten Berdang sebagai sergai terdapat tradisi upacara jamu laut. Tradisi ini sebagian besar masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Tradisi ini dipercaya untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Sementara itu, masyarakat di wilayah dataran tinggi dapat tradisi seren tahun. Tradisi ini dilakukan masyarakat Sunda. Acara seren tahun dilakukan masyarakat Sunda sebagai bukti syukur atas penghasil panen padi yang didapatkan dalam 1 tahun. Terima kasih.